Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, kemarin Kamis sebetulnya 27 Oktober ini ada berita dari CNN dan saya kira dimuat juga di banyak media online lainnya ya. Yaitu bunyinya kontras sebut 3 tahun Jokowi Ma'ruf hanya dusta. Tak ada kerja nyata. Ngeri sekali ya. Saya kadang-kadang heran campur takjub ya. Heran kok warga kita, rakyat kita, baik individu maupun institusi, ormas, LSM dan sebagainya itu semakin vokal gitu, semakin berani menyatakan pendapatnya, bahkan menggunakan diksi-diksi yang saya sebagai jurnalis, sebagai YouTuber nggak berani ngomong Jokowi Ma'ruf hanya dusta, tak ada kerja nyata, tidak berani. Tapi karena ini berita, saya bacain aja nih ya. Saya bacain aja nih. Komisi untuk Orang Hilang Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut 3 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin tidak terlihat kerjanya. Padahal mereka membuat banyak janji. Kontras menyebut Jokowi berjanji akan melanjutkan dan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi HAM, hak asasi manusia atau HAM berat. Namun realitanya penyelesaian belasan kasus HAM berat masih mandek. Hanya ada dusta, tak ada kerja nyata, kata Kontras lewat unggahan Instagramnya Kamis. Kata Kontras, penyelesaian kasus HAM berat justru mengalami kemunduran. Mereka pun menyoroti penerapan terdakwa kasus Paniai Papua yang hanya 1 orang. Belum lagi, Jokowi malah mengeluarkan kepres terkait penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu lewat jalur non-yudisial. Menurut mereka, penyelesaian kasus HAM berat harus diadili lewat jalur hukum, yaitu pengadilan HAM. Kalau nggak salah, Undang-Undang tahun 2000 ya, nomor 20. Kalau nggak salah, tapi bisa dicek lagi ya. Selain itu, pemerintah juga malah membiarkan. Mereka juga menyoroti terkait kebebasan sipil yang terus tergerus. Banyak demonstran ditangkap dan direpresi. Padahal Jokowi berjanji untuk meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil. Jadi, orang satu ini memang sudah sangat dikenal. Kalau ngomongnya A ke sini ke kiri, prakteknya ke kanan. Nanti kalau saya jadi presiden, stop impor. Faktanya terus impor. Nanti kalau saya jadi presiden, stop utang luar negeri. Faktanya terus-terusan utang sampai 7.420 triliun. Aduh, nanti kalau saya jadi presiden, kita akan persulit investasi luar negeri, kita akan utamakan investasi asing dalam negeri dan sebagainya. Faktanya sampai kasih hak guna bangunan 160 tahun, tax holiday 30. Aduh, faktanya sungguh sangat berbalik, sangat terbalik dengan ucapan-ucapannya. Nah, ini saya lanjutkan lagi, masih soal tadi ya tentang represi para aktivis yang ditangkap dan direpresi. Reformasi kepolisian yang gagal total, kriminalisasi yang terus menghantui masyarakat, kebebasan sipil terus tergerus, kata Kontras dalam unggahannya tadi. Saudara sekalian, ini ada, saya kutip beberapa dari Instagramnya Kontras ya. Ini bunyinya Kontras memantau sejumlah sorry, ini mata-mata tua jadi harus digedein, oke? Gini bunyinya ya. Kontras memantau sejumlah janji-janji politik Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Namun sayangnya, setelah 3 tahun kerja di periode kedua ini, janji-janji tersebut tidak ditepati, justru mengarah pada kemunduran demokrasi yang semakin nyata. Ada lagi nih, mundurnya kasus pelanggaran HAM berat. Ini sebenarnya sama juga ya. Ini ngeri nih, judulnya seru sekali. Bukan lagi cuci tangan, tapi sudah mandi besar. Ini mandi besar ini kan kalau dalam terminologi
orang Islam awam maksud saya, karena tidak ada Islam mandi besar Islam yang secara syariatnya ya. Ini kan orang yang habis berhubungan sama istri kemudian diwajibkan mandi janabat kalau bahasa syariatnya, mandi besar. Jadi kalau Kontras mengatakan bukan lagi cuci tangan tapi sudah mandi besar, apa yang maksudnya? Oh, dia sebut mandi besar itu sama dengan membersihkan segala dosa dari tanggung jawab. Oh, membersihkan segala dosa dan tanggung jawab. Oh, dari tanggung jawab. Oke, di sini dia mengutip beberapa berita. Jokowi siapkan unit kerja penanganan kasus HAM sebagai penyelesaian secara kemanusiaan. Namun dikritik justru melindungi pelaku pelanggaran HAM berat. Ada lagi dari OK News, Kepres pelanggaran HAM berat tuai kritik Mahfud MD, kita terima sebagai lagu yang indah. Gila nggak? Jadi emang jadi apa namanya? Jadi respon pemerintah, pejabat publik kita terhadap kritik itu disebutnya sebagai lagu yang indah. Hanya dinikmati saja, tidak dijadikan sebagai masukan untuk bahan koreksi. Lagu yang indah, Anda kalau dengar lagu yang indah bagaimana? Nikmati, dengar, mungkin manggut-manggut gitu ya. Mungkin ikut nyanyi-nyanyi, bersenandung. Anda mau jadikan sebagai kritik? Enggak. Dan ini Mahfud MD mengatakan demikian, saudara. Ampun ya, luar biasa. Ada lagi, ini tadi sudah kebebasan sipil terus tergerus, reformasi gagal total, kriminalisasi terus menghantui ya. Janji-janji Jokowi dan Ma'ruf, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Lalu realitasnya, bantu warga tolak tambang, Direktur Wahli Bengkulu dipanggil polisi. Ya, lalu ada lagi dari kompas.com, penetapan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka pencemaran nama baik Luhut dinilai bentuk kriminalisasi. Jadi realitanya seperti itu. Padahal janjinya menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Janjinya. Aduh. Jadi begitu banyak janji-janjinya yang disampaikan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara sekalian, Kontras ini kita kenal sebagai LSM NGO yang concern pada penegakan HAM. Jadi memang soal HAM ini mereka concern banget. Kita tahu ketika mereka memang memiliki organ dan orang-orang yang menseriusi soal-soal seperti ini. Karenanya 3 tahun ini, kembali ke judul awal tadi, dia mengatakan, Kontras ini mengatakan, Kontras sebut 3 tahun Jokowi Ma'ruf hanya dusta, tak ada kerja nyata. Aduh. Hanya dusta, tak ada kerja nyata. Anda setuju dengan kata Kontras, hasil penelitiannya, hasil studinya, hasil evaluasinya? Berani pendapat? Oke, itu aja. Saya kembali seperti biasa akan saya serahkan kepada penonton Bang Edi Channel untuk menyimpulkan apa yang terjadi pada kaitan kasus yang kita bacakan hari ini. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.